Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bapak dengan dengan pembelajaran matematika seperti biasa. Hari ini kita akan bahas pertemuan kedua tentang materi matriks atau bab matriks ya, tentang perkalian atau operasi bilangan, operasi pada matriks ya, yang dilakukan dengan mengalihkannya dengan matriks yang lain. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas operasi matriks, ya, operasi hitung matriks, yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, nah kemudian ada perkalian, tetapi perkalian matriks tersebut dengan skalar tertentu, dengan bilangan bulat. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkalian matriks dengan matriks ya. Jadi bagaimana kita mengalihkan matriks dengan matriks. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kesamaan dua matriks. Kemudian ada bonus materi sedikit dari Bapak, bukan materi hitung, tetapi hanya mengenal istilah-istilah atau jenis-jenis matriks berdasarkan angka-angka atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Jadi nanti silakan ditonton video ini sampai dengan habis ya, karena setelah tugas yang Bapak berikan nanti akan ada tambahan materi bagaimana kita mengenali jenis-jenis matriks ya selain ordonya ya. Langsung saja anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi. Ya. Anak-anak sekalian, ini materi kita kemarin. Nah, kemarin anak-anak sekalian kita sudah bahas adalah perkalian matriks, penjumlahan matriks dengan matriks ya. Kalau penjumlahan matriks dengan matriks kemarin kita sudah kita bahas ya. Penjumlahan matriks dengan matriks itu kalau penjumlahan matriks dengan matriks artinya kita cukup menambahkan atau mengurangkan di daerah atau elemen-elemen yang posisinya sama. Ya, contohnya kemarin kalau misalkan ini kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ini ada matriks 3, 2, 1 dan 5 ya. Kemudian ditambah dengan berapa kemarin kita ingat dulu. Misalkan min 3, 4, 9 dan min 1 misalkan begitu ya. Maka kan menjumlahkannya cukup dengan menjumlahkan yang di posisi yang sama ya. Oke, kita lihat 3 berarti ditambah negatif 3. Kemudian 2 ditambah 4 ya. Kemudian 1 ditambah 9 dan 5 ditambah negatif 1. Hasilnya menjadi matriks 3 dikurang negatif 3 ditambah negatif 3 maka hasilnya 0. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 1 ditambah 9 hasilnya adalah 10 dan 5 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 4 ya. 5 ditambah utang 1. Nah, ini penjumlahan. Begitupun dengan pengurangan, hanya tandanya yang kita ubah. Nah, kalau matriksnya ada kemarin perkalian dengan skalar, misalkan ada 3. Ya, jangan 3, bisa kita ganti saja 4. Ya. Kita ganti saja misalkan 4 dikali dengan sebuah matriks 5, 2, 1, 0 ya.
Maka ini kita kalikan langsung dengan posisinya ya. 4 kali 5 langsung sajalah 20. 4 kali 2 8 ya. 4 kali 1 4 dan 4 kali 0 0 ya. Ini. Nah, ini kalau kemarin ya. Sekarang kita akan tinggalkan ini ya. Kita anggap ini sudah selesai. Nah, kemarin sudah mencoba mengerjakan, hanya saja Bapak cek kemarin ada beberapa yang salah menjumlahkan ya, terutama pada 3, misalkan 3 ditambah negatif 3. Nah, ini seharusnya berapa ini? 3 ditambah negatif 3 kan 0 ya. Ada yang 6. Nah, ini hati-hati. Coba dicek kembali cara menjumlahkan ya, cara menjumlahkan. Atau penjumlahan tandanya. Oke, anak-anak sekalian, kita langsung saja ya. Bagaimana jika sekarang perkaliannya adalah matriks dengan matriks? Bagaimana kita mengalihkannya? Nah, jika perkaliannya adalah matriks dengan matriks ya, jadi misalkan ada perkalian antara matriks 2, 4, 5, 1 ya, dikali dengan matriks 4, 3, min 2, dan 0. Misalkan begini ya. Bagaimana kita mengalihkan ini? Nah, dalam mengerjakan ini, ya, dalam mengerjakan soal seperti ini, atau mengerjakan perkalian matriks, ya, ini Bapak bilang misalkan contoh di sini adalah matriks, ini matriks A misalkan ya, ini matriks B, berarti A dikali B. Nah, berapa hasilnya? Jika seperti ini, maka yang harus kita ingat adalah, ya harus diingat adalah, untuk mengalihkan perkalian matriks dengan matriks, ya, untuk perkalian matriks dengan matriks, matriks dengan matriks, ya, maka matriks dengan matriks, maka syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, ini syaratnya. Lah, Pak, maksudnya bagaimana, Pak? Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Oke, langsung saja kita bahas. Ya, dalam soal yang sudah Bapak tampilkan di sini, ya, ini adalah matriks berordo, ya, matriks berordo berapa kali berapa? Misalnya matriks A ini berordo 2 kali 2, itu ya. Artinya 2 baris, kemarin ya, ordo 2 baris, 1, 2, 2 baris, dan 2 kolom, 1, 2, 2 kali 2. Begitupun dengan matriks ini. Di 4, B ini adalah matriks 2 kali 2 pula. Berarti matriksnya 2 kali 2. Nah, kita lihat di sini. Ya. Matriks pertama, jumlah kolom
matriks pertama. Berarti mana? Baris kali kolom. Ya, ordo ini baris kali kolom. Berarti ini kolomnya. Sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, jumlah baris matriks kedua mana? Ini matriks kedua B. Barisnya yang mana? Barisnya yang pertama, Pak. Nah, ini baris kali kolom. Ini depan ini baris, belakang ini kolom. Berarti ini 2. Nah, jika angkanya sama, berarti kedua matriks ini bisa dikalikan. Ya. Jumlah baris matriks kedua. Kalau dia jumlahnya tidak sama, misalkan di sini 3, di sini 2, ini tidak bisa kita kalikan. Ya. Syaratnya harus sama. Kalau bahasa Bapak yang enak tuh simpelnya begini ya anak-anak. Buntut matriks pertama ini harus ketemu dengan kepala matriks kedua. Jadi buntut harus ketemu kepala. Kalau buntut nggak ketemu kepala, nggak bisa dikalikan. Ya, itu bahasa Bapak. Silakan kalian mencernanya seperti apa. Kalau Bapak cara mengingatnya adalah cara untuk mengingat perkalian, syarat perkalian adalah buntut harus ketemu dengan kepala. Ya. Oke. Langsung saja kita kerjakan, coba kita bagaimana mengalihkan baris kali kolom. Oke, nanti dulu sebelum kita ini. Ya, ini tadi syaratnya. Ya. Hasilnya ya. Oke, lihat hasilnya. Hasilnya adalah nah, hasilnya adalah nanti matriks yang kita hasilkan adalah matriks baru dengan ordo 2 kepala dengan buntut. Nah, ini ya. Ini nanti hasil. Kalau ini kita tulis di sini Bapak biar enak, ini syarat, ini hasil. Ya. Maka nanti hasilnya pasti ya. Hasilnya pasti adalah matriks C yang berordo 2 kali 2 pula. 2 dari mana? 2 dari ini dan 2 yang belakang dari ini. Nah, nanti langsung saja ke contoh soalnya. Ya, langsung saja ini kita hitung anak-anak berapa hasilnya. Ya, ini diingat saja. Ya, langsung kita hitung saja. Yuk, kita hitung bersama. Oke, berarti sama dengan matriksnya baris dikali kolom ya. Oke, kita tulis kembali. 2, 4, 5, 1 dikali dengan matriks 4, 3, min 2, 0. Ya. Oke, sekarang kita lihat baris pertama. Ya. Kita lihat baris pertama. Kita akan kalikan baris pertama ini ya. Baris pertama dengan kolom pertama. Nah, ya, baris pertama dengan kolom pertama. Cara mengerjakannya kita begini. Berarti 2 dikali 4. Ya, 2 dikali 4. Ditambah dengan yang ujungnya 4 dikali negatif 2. Ya. 4 dikali negatif 2. Sudah?
Nah, sekarang kalau sudah kita buat baris pertama tetap baris pertama ya, tapi dengan kolom yang berbeda. Nah, ini ya. Barisnya tetap baris yang pertama, tapi kolom dengan kolom yang selanjutnya. Oke, berarti 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 0. Nah, ya. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Nah, begini ya. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 4 ditambah 1 dikali negatif 2. Selanjutnya dengan baris yang sama, tetap baris yang sama, tetapi kolom yang berbeda. Ya, maka di sini kita kalikan yaitu 5 dikali 3 ditambah 1 dikali 0. Ya, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, maka hasilnya adalah oke. Nah, ini supaya warnanya nggak bingung, ini Bapak hapus. Warnanya kita buat sama dengan yang di depan. Ya, warnanya kita buat sama begini. Nah, maka hasilnya adalah kita lihat 2 kali 4 berapa? 8. Ditambah 4 dikali min 2 berapa? Min 8. 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 berapa? 6. Ditambah 4 dikali 0 berarti ditambah 0. 5 dikali 4 adalah 20. Ditambah dengan 1 dikali negatif 2. Pasti hasilnya negatif 2. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. 1 dikali 0 adalah 0. Nah, kalau sudah begini kita tinggal tambahkan. Maka hasil matriksnya adalah 8 ditambah negatif 8. Hasilnya adalah 0. 6 ditambah 0 hasilnya adalah 6. 2 ditambah negatif 2 ada 2 ditambah hutang 2 berarti tinggal 18. 15 ditambah 0 15. Nah, ini hasilnya. Terbukti ya, terbukti metrik hasil perkaliannya ini berordo 2 kali 2 ya. Nah, ini hasilnya matriks 2 kali 2 terbukti ya, sama. Ini dengan ya, bukti. Hasilnya akan juga berordo 2 kali. Oke. Bisa dipahami? Nah, Pak, mau tanya Pak, gimana kalau matriksnya ini kan sama nih Pak ordonya, 2 kali 2 ya. Ini ordonya lagi 2 kali 2. Kan ini kan sama Pak, pasti bisa kan. Bagaimana kalau ordonya berbeda Pak? Nah, kayak begini. Ya. Jika ordo matriks berbeda. Matriks berbeda.
berbeda. Kita lihat, jika matriksnya adalah A, yang dia berordo 3 dikali 2, dikali dengan matriks B yang berordo 2 dikali 1, nah ya, maka hasil matriksnya adalah matriks C yang berordo berapa? Nah, lihat dulu syaratnya. Syaratnya terpenuhi tidak? Ya, buntut A sama dengan kepala B. Ya, sama Pak. Oke, sama. Berarti matriks ini bisa kita kali. Berarti hasilnya adalah matriks C yang berordo berapa? 3 kali. Oke, sama ya. Berarti hasilnya adalah matriks C yang berordo 3 dikali 1. Ordonya pasti 3, nanti dikali S kali 1. Nah, pasti bisa. Karena ini 2 kali buntut ketemu buntut. Tapi lain halnya, nah sekalian, hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Lain halnya jika kita balik matriks B berordo 2 dikali 1 dikali dengan matriks A yang berordo 3 dikali 2. Ya. Lihat, syaratnya terpenuhi tidak? Kan begitu. 1, 3. Buntut nggak ketemu kepala. Ya. Ya. Ini tidak bisa. Maka soal ini tidak bisa kita kerjakan. Hati-hati ya. Lihat saja tinggal buntutnya. Jadi nggak perlu capek-capek kalian hitung. Kalau memang misalkan ordonya tidak sama, ya buntutnya tidak sama dengan kepala matriks yang dikalikan. Oke. Bisa dipahami? Pak, contoh soal yang lain, Pak. Oke, kalau mau kita contoh soal yang lain ya. Biasa di screenshot atau dilihat dulu sebelum kita contoh yang lain. Oke, contoh yang lain, Pak. Bagaimana? Oke, supaya kita enak, sekarang contohnya yang agak berbeda ya. Contoh yang agak berbeda. Oke, kita lihat dulu misalkan matriks A kita buat dulu berapa supaya enak kita ininya. Matriks 1 kali 2 ya. Oke. Jangan Pak, 1 kali 2. Sudah 2 terus. Oke, 1 kali 3. Nah ya, itu 1 kali 3. Berarti kalau kita ini mau kalikan, persoalan perkalian, berarti matriks dengan matriks, maka matriks yang kedua harus berkepala berapa? Ya, karena ini 3, maka dia juga harus berkepala, karena buntutnya di sini 3, maka di sini harus berkepala 3 juga. Boleh dengan kolom 2. Berbeda nggak masalah. Yang penting adalah 3-nya yang sama. Nah, pasti ini nanti hasilnya adalah matriks C yang berordo 1 kali 2 ya. Oke, kita buktikan. Kita buat asal saja matriks yang dia berbentuk 1 kali 3 ya. Oke, kita buat saja langsung contohnya. Sebuah matriks A 1 baris 3 kolom. Gimana tuh 1 baris? Berarti ke bawahnya 1, ke sampingnya 3 ya. Berarti ke bawah 1 begini. Nah, ini berarti contoh min 6
10, 7 ya begini. Nah, ini 1 kali 3 kita lihat. Nih. 1 kali 3. Satu baris, 3 kolomnya. 1, 2, 3. Satu ke bawah, yang ke bawahnya 1, yang ke sampingnya 3. Nah, kita kali dengan matriks 3 kali 2. Kalau 3 kali 2 berarti ke bawahnya 3, ke sampingnya 2 gitu ya. Nah, kita lihat dulu ke bawah dulu lah. Yang ke bawahnya di 3 berarti ada 5, 4, 2. Ini yang ke sampingnya, yang ke bawahnya sudah 3 ya, 1, 2, 3. Yang ke sampingnya ada baru ada 1. Berarti tambah 0, min 3, 1. Ya. Ini matriks 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Maka hasil perkaliannya adalah, ya, biasa, apa? Baris pertama dikali dengan kolom pertama. Berapa? Berapa? Min 6 ya. Min 6 terus dikali berapa? 5 nah ya. Min 6 kali 5 ditambah 10 kali 4 kemudian ditambah lagi dengan 7 kali 2. Nah, ini supaya nggak bingung kita turun aja. Ini kerjakan dulu yang kali ya. Sudah? Sudah ya? Dengan kolom pertama. Sekarang baris yang sama kita kalikan dengan kolom kedua. Karena barisnya ini tidak berubah, tidak berganti, maka kita masih di baris yang sama. Ya, kita kelang. Berarti min 6 dikali 0 ditambah berapa? 10 dikali negatif 3 ditambah 7 dikali 1. Ya. Gampang kok. Kita tutup kembali. Oke. Kita hitung sekarang. Berapa hasilnya? Negatif 6 kali 5. Berarti negatif 30. Ditambah 10 kali 4. 40. 7 kali 2. 14. Selanjutnya, negatif 6 kali 0. Hasilnya 0. Ditambah ini kali 10. Nah, 10 dikali negatif 3 ya. 10 dikali negatif 3 berarti negatif 30. Ya. Ditambah lagi dengan 7 dikali 1 tuh 7. Sama dengan hasilnya adalah negatif 30 ditambah 40. Berapa itu? Positif 4, positif 10 ya, per 10. 10 ditambah 14 adalah 24. Di sini 0 ditambah negatif 30 pasti negatif 30. Ditambah 7 berarti hasilnya adalah negatif 20. Nah, kita lihat hasilnya. Benarkah matriks yang dihasilkan adalah matriks berordo 1 dikali 2? Kalau tidak sama, berarti kita ada yang salah. Nah, semua ada yang salah mengerjakannya. Karena tidak mungkin salah ya. Prediksi tidak mungkin salah. Kita lihat di sini. Ini prediksi kita adalah matriks hasilnya adalah berordo 1 kali 2. Kita lihat barisnya 1,
Ya. Barisnya 1, kolomnya 2. Ya. Nah, ini kolom, baris. Oke? Jadi perkalian antara matriks min 6, 10, 7 berordo 1 kali 3 dikali dengan matriks berordo 3 kali 2 yaitu 5, 4, 2, 0, min 31 adalah matriks 1 kali 2 yaitu 24, min 20. Ya. Oke, simpel anak-anak sekalian. Cukup ya? Oke. Rasa cukup. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, operasi hitung yang matriks yang selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks. Kesamaan berarti ada sama dengan. Ini sebenarnya soal ini adalah soal pengembangan dari materi ini adalah pengembangan dari penjumlahan sebenarnya ya. Tetapi ada elemen-elemen atau isi-isi matriksnya yang disamarkan atau diganti dengan sebuah variabel A, B, C, atau D. Ya. Nah, contoh soal saja langsung. Nah, ini contoh soal kesamaan nih. Karena apa? Ada sama dengannya. Hasilnya sudah ada, operasinya sudah ada, cuma kita diminta cari A dan B. Ya, ini cari A, B, C, dan D. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, kita langsung saja. Operasikan seperti matriks biasa. Ya. Operasi-operasinya hanya perkalian matriks, penjumlahan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Ya. Itu yang sudah kita bahas tadi dan kemarin. Langsung saja berarti ini kita buka dapat 7, 1, min 4, 3. Selanjutnya, nah lihat di sini ada perkalian ya. Kita kalikan dulu dengan perkaliannya ya. Yang karena operasi penjumlahan dengan perkalian kan duluan perkalian yang harus kita kerjakan. Buka bataku ya, kurung kali bagi tambah kurang. Berarti yang dikali dulu. Berarti ini harus kita kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Oke, ini saja kemarin 3 kali A, 3A. Kemudian berapa? 3 kali B. Berarti 3B. Selanjutnya 3 kali C. 3C. Kemudian 3 kali D. 3D. Oke, begitu saja anak-anak sekalian. Sama dengan hasilnya berapa? Min 5. Berapa? 10. 8 dan 9. Oke, terus selanjutnya ngapain lagi Pak? Ya sama. Operasikan sesuai dengan apa yang ada. Jadi tidak usah bingung ngapain lagi. Jelas saja. Lihat saja apa yang ada di depan kita. Kita lihat di sini, oh ini ada pengurangan. Ayo kita kurangkan dengan ininya. Nah, kita lihat apa? Berarti, oh kalau pengurangan dikurang dengan posisi yang sama Pak. Betul, berarti 7 dikurang 3A. Nah, itu ya. Kemudian 1 ya, 1 kurang 3B ya, posisinya yang sama. 1 dikurang 3B. Selanjutnya min 4 kurang 3C. Kemudian 3 kurang dengan 3D. Sama dengan min 5, 10, 8, dan 9. Nah, disinilah kesamaan dua matriks akan kita hitung. Lihat, ya. Sudah bisa dioperasikan lagi tidak? Tidak, sudah cukup di sini. Tapi kita harus kesamaan dua matriks, berarti 7 min 3A ini sama dengan min 5 karena posisinya sama. Ya. Kemudian
1 min 3B ini sama dengan 10. Kemudian min 4 min 3C itu sama dengan 8. Dan tiga min 3D itu sama dengan 9. Bagaimana mencari A dan B-nya? Itu harus kita cari satu-satu karena sudah ada kesamaan. Oke, kita cari yang pertama. Cari yang pertama. 7 min 3A sama dengan berapa? Min 5 kan di situ. Ya, lihat ini yang merah. Nah, berarti berapa? Min 3A min 3A sama dengan, ya, pindah ruas kan ya, min 5 kurang 7. Min 3A sama dengan berapa? Min 5 min 7 min 12. Hutang 5 hutang 7. Berarti A sama dengan min 12 dibagi min 3. Hasilnya adalah berapa? Itu jadi min bagi min plus 12 bagi 3, 4. Maka A-nya adalah 4. Oke, itu A-nya. Sekarang bagaimana dengan B? Kalau B berarti kita hitung 1 min 3B. Di sini dari kesamaan matriks ini adalah sama dengan 10 hasilnya. Berarti min 3B sama dengan 10. Ya, 1 pindah ruas. Positif menjadi negatif. Negatif 1. Min 3B sama dengan 10 dikurang 1. 9. B sama dengan 9 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif. Negatif 9 dibagi 3, 3. Berarti B-nya adalah negatif 3. Sekarang bagaimana C? Oke, kalau yang C berarti sama saja. Berarti min 4 min 3C sama dengan 8. Berarti min 3C sama dengan berapa? 8 kurang. Oh, di sini dikurang berarti pindah ruas jadi ditambah 4. Berarti min 3C sama dengan 8 tambah 4, 12. C sama dengan 12 per min 3. Berapa hasilnya? 12 per min 3. 12 dibagi min 3. Min positif bagi negatif, positif. Positif bagi negatif, negatif. 12 dibagi 3, 4 negatif. Terakhir, dan yang terakhir adalah yang D. Berapa? 3 min 3D sama dengan 9. Berarti min 3D sama dengan 9 dikurang 3. Ya, pindah ruas. Berarti positif jadi negatif. Hasilnya yaitu min 3D sama dengan 6. Berarti D adalah 6 dibagi min 3. Positif dibagi negatif, negatif. 6 dibagi 3. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah A-nya adalah 4, B-nya negatif 3, C-nya negatif 4, dan D-nya negatif 2. Ya. Itu saja materinya. Komando matriks. Semoga bisa dipahami ya. Perhatikan dulu, silakan dilihat, dipahami. Intinya hanya pengembangan dari operasi yang sudah kita pelajari, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan matriks biasa. Ya, jadi jangan bingung. Oke, silakan dilihat. Kalau sudah, silakan lihat ini, ya. Soalnya
Tentukan hasil dari matriks A kali B. Matriks A-nya ini, matriks B-nya ini. Kalau bingung, lihat ya. Ini matriks A-nya ini berarti ordonya berapa? 1, bawa bantu sedikit ya. Jadi silakan dikerjakan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 baris. Kolomnya 1, 2, 3. Ya, berarti ini ordonya adalah 4 kali 3. Kemudian di sini barisnya 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2. Berarti matriksnya adalah matriks 3 kali 2. Nih, udah ketemu ya 3 ke 3. Berarti nanti hasilnya pasti matriks berordo berapa? Matriksnya pasti berordo 4 kali 2 ya. 4 diambil dari sini, 2 diambil dari sini. Silakan dihitung ya. Ordonya pasti matriks berordo 4 kali 2. Selanjutnya ini tentukan nilai X dan Z dari persamaan matriks berikut. Nah, ya. Bagaimana ini? Ini pengembangannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari. Hanya membedakan yang ini di depan ini harus kan ada tambah ya, harus kita tambah dulu ya. Kemudian yang belakang ini juga harus kita tambah ya. Kita tambah itu berarti 2 ditambah 2x min 2 ditambah 0 ya. Dan nanti ketemu kesamaan dua matriksnya baru dicari X dan Z-nya seperti tadi. Oke, itu saja Nana materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan materi ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 9. Ya, hari Sabtu jam 9. Paham ya? Karena minggu depan kita akan kita adakan ulangan. Oke? Nah, selanjutnya Nana, sebelum Bapak tutup, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa akan memberikan materi tambahan terkait mengenali jenis-jenis matriks ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Dalam kita mengenali matriks ya, ada beberapa matriks yang perlu kita pahami atau kita kenal ciri-cirinya saja ya. Ini bukan menghitung, hanya kita mengetahui oh ini namanya matriks apa, oh ini namanya matriks apa. Atau kita sebut sebagai jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ya terbagi menjadi dua macam ya. Terdiri dari dua macam, yaitu matriks berdasarkan jenisnya ya. Jenis matriks berdasarkan pola isinya dan matriks berdasarkan jumlah berdasarkan baris dan kolomnya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ada satu disebut matriks identitas, ya. Pertama ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini ya. Sedangkan yang lainnya 0. Berarti dia diagonal dari pojok kiri atas ke pojok kiri bawah. Ya, pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, ya. Itu 1. Nah, ini ya. Bapak tandai. Nah, selebihnya 0. Nah, ini disebut sebagai matriks identitas. Berapapun banyaknya. Ya. Dan syaratnya adalah matriksnya harus sama. Ordonya harus sama. Ordonya adalah persegi, yaitu 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4. Kalau dia nggak sama, dia bukan identitas. Identitas itu dia punya jumlah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Dan diagonal dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah itu semua diisi dengan angka 1. Selebihnya sisanya 0 ya.
selebihnya 0. Nih, 0, 0. Ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya yang kedua, anak-anak, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah yang semua isinya 0. Nah, ini ya. Baik mau berapapun, mau ordo berapapun, kalau isinya semua 0, ya, hasil 0 semua, maka ini disebut sebagai matriks 0, ya, simple. Jadi manakah berikut yang menggunakan matriks 0, ya? Kalau isinya 0 semua, maka disebut matriks 0. Yang ketiga adalah matriks skalar, yaitu matriks yang elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen lainnya 0. Nah, ini matriks skalar ini hampir sama dengan matriks identitas. Ya, matriks skalar ini hampir sama dengan matriks identitas turunannya. Semua bilangannya 0 dan diagonalnya sama. Tapi yang membedakan adalah diagonalnya pasti angka. Ya, ini 2. Berarti matriks skalar. Oh, Pak, ada yang lain? Bisa. Misalkan begini. 3, 0, 0, 3. Ini juga matriks skalar. Ya. Atau matriks begini, 3 kali 3, Pak. Oh, 3, 10, 0, ya, 10, 0, 0, 0, 10, sini 10 lagi, 0, 0, 0. Nah, ini begini ya. Ini juga matriks skalar. Yang penting diagonalnya seperti ini yang angka. Ya, itu matriks skalar. Selanjutnya matriks diagonal, ya. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks yang elemen-elemen di luar diagonal utamanya 0. Ya. Nah, ini sama juga dengan matriks diagonal. Ini hampir sama dengan matriks identitas. Tetapi yang membedakannya dengan identitas adalah diagonalnya ini angkanya bervariasi. Ya, 32. Kalau ini tadi 33 sama semua, itu skalar. Diagonal ini variatif. Diagonalnya variatif. Ya. Tetapi tetap 0-0-0-0-nya ada. Ya, di kanan dan kirinya selebihnya ada 0 semua. Bisa dipahami ya. Selanjutnya matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemennya di bawah diagonal utamanya 0. Nah, perhatikan, segitiga atas berarti sisa di atas membentuk sebuah segitiga tetapi menghadap ke atas. Nah, ini ya. Nah, kalau kita gambar segitiganya begini. Set. Nah, ini segitiganya. Maka ini segitiga atas, nolnya ada di bawah. Ya. Nah, ini segitiganya begini. Ini polanya begitu. Ini adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah sama, tetapi segitiganya menghadap ke bawah. Selebihnya bernilai 0. Nah, itu polanya. Jadi jangan sampai bingung melihat mana berikut ini yang merupakan matriks segitiga bawah. Atau nanti dalam soal berikut ini manakah yang merupakan matriks segitiga atas. Selanjutnya yang terakhir pada jenis matriks berdasarkan pola adalah matriks simetri. Apa itu? Matriks simetri adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama. Ya.
Matriks elemen di atas diagonal utamanya sama dengan matriks elemen di bawah diagonal utamanya. Contohnya begini, ya. Kita gambar dulu diagonalnya. Nah, ini diagonalnya Bapak buat dengan warna biru, hijau. Ya, diagonal utamanya kita tandai dulu. Nah, ya. Nih, ini kita tandai dulu. Nah, tuh. Nah, nah, ya. Nah, sisanya ya, yang ada di atas diagonal dan ada di bawah diagonal ini angkanya sama. Ini adalah matriks simetri. Kita lihat di sini. Lihat 2 4 5. Maka di sini 2 4 5 atau seperti cermin ya. Diagonalnya seperti cermin untuk kedua sisinya. 3 3 ya. Jadi kalau misalkan ada diagonal utamanya, ada matriks misalkan diagonal utamanya 1 3 5. Oke, ini diagonal utamanya. Maka sisanya harus bercermin. Misalkan di sini adalah 9, berarti bawahnya 9. Berarti di sini cerminnya di sini ya 9. Di sini 4, berarti cermin di sininya 4. Ya, di sini 3, cerminnya. Ya, ini cerminnya ini. Kayak seperti kita bercermin lah. Ya, berarti di sini 3 juga. 943, 943. Itulah matriks, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen ya. Bisa dipahami. Jangan nanti kalau misalnya dalam soal ini, oh ini mana Pak? Ini mana kan dari matriks berikut yang merupakan metrik identitas misalkan begitu ya. Jadi sudah bisa kita kenali. Oke, selanjutnya jenis matriks berdasarkan jumlah baris dan kolomnya. Nah, berdasarkan jumlah baris dan kolomnya. Kalau berdasarkan jumlah baris dan kolomnya, itu ada matriks baris. Ya, matriks baris itu apa? Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Cuma satu baris. Mau kolomnya ada berapapun, nggak ada masalah. Mau 3, 4, 5, 6. Yang penting barisnya cuma satu. Itu disebut sebagai matriks baris. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Mau barisnya berapapun, ya barisnya mau berapapun nggak ada masalah. Yang penting kolomnya cuma satu, ya. Kolomnya cuma satu. Kemudian yang ketiga adalah matriks mendatar, adalah matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah barisnya. Kita lihat di contoh di sini, ya, yang lebih banyak di sini matriksnya barisnya 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini matriks 2 kali 5. Nah, jumlah kolomnya lebih banyak dari jumlah baris. Berarti ada matriks lain bagaimana? Oh, berarti matriks misalkan ada matriks B 4 kali 6. Ini juga termasuk itu ya. Berapa lagi? Ordo 6. Matriks C yang berordo misalkan 5 kali 6 kan begitu ya. Ini matriks mendatar. Sedangkan matriks tegak adalah ya gampang. Matriks yang jumlah atau dia gambarnya bentuknya tegak lah kalau kita bisa dilihat ya. Bentuknya tegak. Jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Di sini jumlah barisnya 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2. Berarti ini adalah matriks 4 kali 2. Berarti matriks apa saja yang bisa dikatakan matriks tegak? Kalau dari gambarnya enak ya. Dari gambarnya ini tegak aja ya ke bawah. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti kita lihat dari ordonya yaitu ordo 3 kali 2. Berapa lagi? Ini D-nya. Ada matriks E, misalkan matriks E. 5 kali 4, misalkan begitu ya. Nah, ini adalah
matriks tegak. Oke, itu saja tambahan dari Bapak ya. Silakan dicermati lagi Bapak memberikan gambaran. Jangan lupa dipelajari, nanti mungkin akan keluar di dalam soal-soal ulangan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Bapak akhiri pertemuan kedua materi matriks ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.